Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk semua pejuang kantor. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang jenis-jenis audit pada bisnis restoran. Kita langsung saja ya. Sebelum ke sana kita mau menjelaskan apa itu audit. Audit adalah proses sistematis untuk memeriksa dan mengevaluasi kondisi aktual, misal catatan keuangan, operasional, dan sistem kontrol sebuah organisasi untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Garis merahnya adalah audit itu membandingkan kondisi aktual dengan standar yang telah ditetapkan, baik itu dari perusahaan maupun dari regulasi pemerintah. Jenis-jenis audit pada usaha restoran berdasarkan siapa yang mengaudit ada dua. Yang pertama audit internal, yang kedua audit eksternal. Yang internal adalah audit yang dilakukan oleh internal perusahaan itu sendiri. Misalkan audit keuangan dari admin pusat atau dari manajemen. Sedangkan audit eksternal ini dilakukan dari pihak luar perusahaan, misalkan dari BPJS, dari orang pajak, MUI, ataupun profesional independen lainnya. Untuk memudahkan Anda dalam memahami jenis-jenis audit yang ada pada usaha restoran, saya coba tampilkan dalam bentuk tabel. Ada jenis auditnya, kemudian pihak yang melakukannya siapa, tujuan auditnya apa, dan sebab terjadinya audit juga apa, ya. Yang pertama, audit keuangan. Ini dilakukan oleh internal perusahaan ataupun kantor akuntan publik. Tujuannya untuk memeriksa kewajaran dan kehandalan laporan keuangan. Sebab terjadinya, pertama, untuk syarat administrasi go public biasanya butuh laporan keuangan yang sudah diaudit. Atau untuk pengajuan pinjaman ke bank, bank juga harus minta laporan keuangan yang sudah diaudit. Atau yang terakhir, ada indikasi data keuangan yang tidak wajar. Misalkan biasanya biaya hanya 50%, tapi bulan berikutnya melonjak menjadi 70%, bahkan 80%. Ini adalah kondisi yang sangat tidak wajar, sehingga layak untuk diaudit keuangannya. Yang kedua, audit pajak restoran dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah setempat, masing-masing kota, masing-masing kabupaten. Tujuannya adalah memeriksa seberapa patuhnya kita terhadap regulasi pajak daerah, tepat waktukah kita bayarnya, dan seberapa valid nilai pajak resto yang kita setorkan ke BKAD. Sebabnya apa kita ada audit? Yang pertama, adanya audit dari BPK kepada BKAD tersebut, sehingga BKAD mengaudit restoran yang ada di bawahnya, ya. Kemudian sebab kedua, adanya ketidakwajaran nilai pajak resto yang dibayarkan, ya. Misalkan dari Januari sampai Desember pembayarannya 5 jutaan terus. Ini menjadi hal yang tidak wajar karena secara umumnya mestinya naik turun untuk omset per bulannya. Ataupun adanya keterlambatan bayar pajak resto. Ini pun bisa menjadi catatan di BKAD kepada kita kalau terlalu sering telat, ya. Yang ketiga adalah audit halal MUI, dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Tujuannya untuk memeriksa kepatuhan terhadap regulasi halal MUI. Sebab terjadinya pembaruan sertifikat halal yang biasanya 2 tahun sekali, atau kita daftar baru. Nah, terkait pendaftaran baru untuk usaha kuliner itu kita punya batas waktu bagi yang belum punya, ya. Maksimal sebelum Oktober 2024 harus sudah punya.
Karena setelah itu nanti akan ada sanksi, mulai dari tertulis surat peringatan sampai nanti denda rupiah ya. Jadi hati-hati yang belum punya halal ya. Yang keempat, audit BPJS. Mau dilakukan oleh BPJS Kesehatan ataupun Ketenagakerjaan, ini tujuannya sama, yaitu memeriksa seberapa kita patuh terhadap regulasi BPJS ya. Sebab terjadinya audit, yang pertama ada karyawan yang lapor ke BPJS, misalkan upah dia masih di bawah UMR misalkan, ataupun tidak puas karena tidak sesuai antara upah yang diterima dengan upah yang dilaporkan ya. Yang kedua, adanya pemeriksaan rutin di BPJS ya. BPJS ini juga akan memeriksa rutin seberapa lengkap data karyawan kita ya. Apakah karyawan kita masih aktif atau tidak, itu akan diperiksa. Yang kelima, audit produk ataupun servis ya. Dilakukan oleh kantor pusat atau manajemen, tujuannya memastikan SOP atau peraturan perusahaan berjalan dengan baik. Sebab terjadinya, pertama adanya komplain dari customer ya, kemudian adanya penurunan omset. Dua hal ini indikasinya bisnis dalam kondisi bahaya, jadi harus segera diaudit apakah ada yang salah di proses produknya ataupun proses servisnya. Sebab ketiga, kontrol rutin dari perusahaan. Ini untuk fungsi manajemen dari kantor pusat ya. Yang keenam, audit pajak pusat ya. Dilakukan oleh kantor pajak Pratama, memeriksa seberapa patuh kita terhadap regulasi perpajakan ya. Baik itu masih pribadi, baik itu sudah CV, sudah PT, itu akan kena ini kalau tidak patuh ya. Yang sebab pertama kenapa dia lakukan audit pajak pusat, adanya lebih bayar pajak pusat ya. Ini untuk bisnis kuliner sebagian besar terjadi pada saat sebelum pandemi. 2019 kita omsetnya bagus, tapi sudah ada hitungan PPh 25-nya, tapi 2020 kena pandemi, akhirnya PPh 25-nya terbayarkan, itu nilainya lebih daripada perhitungan pajak PPh 29 tahun 2020 ya. Yang kedua, adanya ketidakwajaran pelaporan pajak. Misalkan di restoran Anda ada beban sewa, tapi beban sewanya belum dipajakin. Ini juga akan menjadi pintu masuk untuk diperiksa ya. Jadi harus hati-hati dalam melaporkan perpajakan. Yang ketiga, terlambat lapor dan telat bayar ya. Jadi untuk wajib pajak yang sering telat lapor, telat bayar, itu juga akan menjadi catatan buat orang pajak KPP Pratama untuk masuk memeriksa ya. Termasuk di dalamnya, kalau ada surat pajak jangan pernah diabaikan, tapi dibalas, dikonfirmasi, sebisa mungkin di follow up ya. Hubungi AR Anda secepat mungkin, sesegera mungkin. Jangan pernah mengabaikan, karena kalau sudah mengabaikan itu pun pintu yang besar untuk masuk diperiksa. Kalau sudah diperiksa nanti akan ribet urusannya ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat sharing tentang jenis audit yang ada di bisnis restoran. Kalau ada audit lain yang Anda pernah alami bisa share di komentar ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.